Guys, kembali lagi bersama aku si Coding Indonesia. Yap, kemarin kita telah mempelajari cara membuat kalimat di C++. Kali ini aku akan memperkenalkan ke kalian sedikit logika yang ada di dalam C++. Di antaranya, yang pertama ada integer. Ini tuh adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu maksudnya apa? Kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Ada juga float. Float itu apa? Float itu bilangan ada koma. Bilangan desimal kalau misalnya kita sebut dalam kehidupan sehari-hari itu. Seperti kayak gimana? Seperti 0,1, 0,2, seperti itu. Nah, ada juga boolean. Tapi kita disebutnya itu bool ya. Boolean ini adalah apa namanya? Perbandingan. Maksudnya perbandingan itu apa? True false. Pasti ujungnya true false ini. Biasanya kalau boolean ini, kalau dalam simbol matematik itu menggunakan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan di sini. Kalau dan true false itu, kalau true itu bernilai 1, kalau false itu bernilai 0. Itu. Ada juga fungsi-fungsi lain seperti double. Udah gitu ada apa lagi ya? Seperti fungsi AND. Kalau AND nggak pakai gini ya, AND itu dan nggak pakai itu, tapi pakai ini ya, AND itu. Udah gitu ada apa lagi? Ada for, continue, ada apa lagi ya? Ntar, ada while, banyak lah. Tapi kalau misalnya for sama while itu bukan ke logika ya, bukan kalau logika yang seperti variabel gitu, bukan. Sebetulnya masih banyak lagi, cuma ya takutnya habis gitu waktunya buat buat ngasih contoh seperti ini. Oke, kita mulai dari integer dulu. Kita misalkan integer, misalnya kita mau masukin nilai A. Tapi sebelum kita jangan masuk ke itu dulu dah ya. Kita masukin dulu nilai input yang emang mau kita masukin. Contoh std cout. Misalnya masukkan angka ke pertama, inline, std inline, standard library ini ya, jangan sampai lupa. Banyak tuh yang lupa. Standard cin. Nah, kita itu kan mau apa ya, komputer itu membaca integer A. Nah, kalau misalnya si out itu pakai ini tandanya, kalau cin kebalikannya gitu. Jadi dia apa ya, mengeluarkan nominal angka yang kita masukin gitu. Ingat, console in-nya sama integer itu harus sama. Kalau nggak sama nggak akan bisa. Jadi kita itu kalau misalnya ini tuh dibacanya, kita masukin angka ke sini. Nah, kita suruh konsol ini itu, jadi istilahnya komputernya itu ngeluarin si A-nya ini. Nah, si A-nya ini itu angka yang kita masukin nanti. Itu. Jangan lupa return 0. Return 0. Oke, kita cek dulu. Jangan sampai kebalik ya. Integer, float sama
Nanti ada lagi fungsi kayak ya string kayak gituan, cuma nantilah itu. Pasti tahu lah kalian string apa. Ada gitu, ada karakter, char. Itu buat nanti aja. Ini kenapa lama banget? Woi. Lama banget. Woi. Nah, oke, kita selesai. Mau masukkan angka 1. Kalian maunya apa? Misalkan kita masukin angka 50. Dia akan nggak baca 50. Hah? Coba mate. Bentar. Ini nggak jadi. Oh, astaga, lupa. Sorry. Ini cuma menginput ya. Cuma kita suruh masukin doang. Belum suruh komputer tuh nampilin angka yang kita masukin, belum. Cara nampilinnya gimana? Gampang. Standar cout, masukin input yang kita input. Selesai. Udah gini doang. Kita tunggu. Oke. Run. Masukin angka tadi 50. Boom, 50. Dan juga by the way nanti ya, kita itu gak cuma satu library doang, ini ada banyak banget. Misalnya include conio.h. Ini buat apa? Conio bukan Cionio. Cionio apa, kocak. Conio.h. Udah gitu ada lagi include CMS. Ini buat matematika nanti ya, kayak apa ya? Logaritma, trigono dan sebagainya itu. Tapi nanti kita pelajarin ya. Ada gitu, ada include. Jadi saya kenalin dulu ke kalian ya. Nanti biar kalian gak pusing pas ketemu library seperti ini. Ada juga itu nanti stdlib. Ini untuk apa? Nanti kita pelajarin. Ada juga C++ itu, kalian ingat kan apa? Betul, penerus dari bahasa C. Jadi di sini juga berlaku dong. Apa itu? Betul. stdio.h. Ini buat apa stdio.h? Ya kalau kalian mengenal bahasa C pasti tahu lah buat apa. Betul. Buat merubah cout ini menjadi print line. Itu. Cuma itu kita bahas nanti. Dan juga kenapa setiap kali kita masukin coding harus ada kurung kurawal seperti ini. Kurung kurawal ini seperti tembok ya. Kalau misalnya kita punya rumah, pasti punya tembok kan? Ini itu istilahnya seperti apa ya? Kita nyuruh komputer melakukan sesuatu. Nah, kurung kurawal yang sebelah kiri itu, yang ini, itu istilahnya tembok batas sebelah kiri. Ini sebelah kanan, seperti itu. Kalau dalam mesin seperti itu, kalau dalam rumah juga sama seperti itu. Kalau kalian masih bingung ya silahkan tanya aja ya. Di sini kenapa aku tidak memasukkan n line atau enggak miring n ini? Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita masukin, kita contohin aja ya. Nih, kok kita masukin ini nanti nggak enak dibacanya. Masukin angka, malah nanti angka yang masukin kayak udah di enter gitu, nggak enak jadinya. Kayak gitu. Nih, bukti ya. Masukin angka 50 tuh. Muncul di bawah. Munculnya di sini, bukan di sini. Seperti itu. Hati-hati. Kalau misalnya ini kalau mau enak dibaca ya udah jangan sampai keluar itu, nggak akan ngaruh kok. Mungkin itu aja sedikit pengetahuan untuk kalian dari saya. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video aku kali ini, dan kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya.
Sayonara.